Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nada Rahmania dari kelas MC601. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester saya mata kuliah kewirausahaan terkait activity report dari penjualan suatu produk. Nah, untuk produk yang akan saya jelaskan yaitu bimbingan belajar dengan nama Kelas Sore dengan slogan Bimbel Andal dan juga prestasi maksimal. Untuk bimbel ini bukan merupakan usaha milik saya pribadi, namun saya mendapatkan data dari kenalan saya. Baik, langsung saja kita jelaskan terkait bimbel Kelas Sore. Nah, untuk produk overview-nya, Bimbel Kelas Sore. Ini merupakan sebuah produk bimbingan belajar, yaitu layanan belajar tambahan di luar sekolah yang membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah. Bimbel ini diluncurkan tahun 2023, di mana mereka menyediakan pengajaran yang lebih fokus, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan juga dibimbing langsung oleh tutor berpengalaman. Nah, selama dari tahun 2023, mereka telah memiliki 100 lebih jumlah peserta didik, kemudian mereka juga memiliki lebih dari 15 tentor profesional. Selanjutnya, tujuan utama bimbel kelas sore, yaitu membantu siswa meningkatkan pemahaman terhadap pelajaran, kemudian menyiapkan siswa menghadapi ujian sekolah maupun ujian masuk seperti UTBK, SNBT, dan lain-lain, dan memberikan pendampingan belajar secara rutin dan juga terstruktur. Adapun untuk kelebihan dari bimbel kelas sore, ada 6, yaitu yang pertama, mereka memiliki metode belajar yang efektif, kemudian mereka juga memiliki tentor-tentor yang masih muda dan juga profesional. Yang ketiga, mereka memiliki paket program, ada belajar online dan juga offline. Yang keempat, kelasnya seru dan juga interaktif. Yang kelima, mereka memiliki fasilitas belajar yang nyaman. Dan yang keenam, biayanya terjangkau. Nah, adapun untuk profil konsumen yang disasar, yang pertama berdasarkan demografi, untuk jenis kelaminnya yaitu semua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Untuk tingkat sekolahnya ada SMP, SMA, dan gap year. Kemudian lokasi, sekitaran lokasi bimbel, untuk konsumen sekitaran lokasi bimbel atau di luar kota khusus untuk kelas online. Kemudian status sosialnya yaitu kelas menengah ke atas, di mana orang-orang yang mampu membayar biaya bimbel secara rutin. Adapun profil konsumen berdasarkan psikografi dan juga perilaku konsumen, yaitu yang pertama untuk psikografi, mereka menargetkan siswa yang sibuk sekolah, kemudian aktif di media sosial, namun masih butuh bimbingan tambahan. Kemudian mereka juga menargetkan siswa yang memiliki tujuan belajar untuk meningkatkan nilai, memahami pelajaran, dan juga lulus ujian masuk sekolah atau PTN. Dan juga untuk siswa yang bermotivasi ingin masuk sekolah favorit, naik kelas, mendapatkan nilai bagus, atau diminta orang tua. Adapun profil konsumen berdasarkan perilaku konsumen, yaitu konsumen yang memiliki perilaku pertama, kebiasaan belajar, mereka belajar di sore atau malam, atau kadang belajar sendiri tapi masih sulit memahami materi. Kemudian berdasarkan kebutuhan utama, di mana konsumen memerlukan pendampingan belajar yang jelas, fleksibel, dan mudah dimengerti. Dan ini sumber informasi, mereka yang aktif mengakses sumber informasi dari media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp group, dan juga rekomendasi teman. Kemudian berdasarkan pengambil keputusan, yaitu orang tua, biasanya ibu, meski siswa punya andil dalam pilih bimbel. Nah, adapun strategi promosi yang sudah mereka lakukan, ini terbagi menjadi 3. Ada strategi online, strategi offline, dan juga strategi penawaran khusus. Di mana bisa dilihat di PPT bahwa untuk strategi online itu efektifnya paling tinggi, yaitu sebesar 60%, kemudian disusul dari strategi penawaran khusus sebesar 25%, dan yang terakhir strategi offline sebesar 15%. Adapun jenis strategi yang mereka gunakan, untuk strategi online ini terdiri dari konten media sosial dan juga iklan berbayar. Kemudian untuk strategi offline yang mereka gunakan, ada pembagian brosur dan poster, kemudian kerjasama dengan sekolah, dan juga menawarkan trial class gratis. Kemudian yang strategi penawaran khusus, ini terdiri dari program ajak teman, promosi saat awal tahun ajaran, menjelang ujian, dan menjelang SNBT, serta penawaran diskon early bird atau pendaftaran di awal. Nah, untuk strategi online-nya, mereka memiliki media sosial yaitu ada Instagram @kelasore_id, kemudian TikTok @kelassore.id, kemudian ada web dan juga WhatsApp bisnis.
Untuk konten-konten yang mereka upload ada tips belajar, meme, kuis, info terkini, testimoni, promo. Untuk fitur yang digunakan, mereka menggunakan berbagai macam fitur di media sosial seperti story, feed, reels, live, linktree, dan juga WhatsApp Business. Kemudian yang kedua, mereka juga menggunakan iklan berbayar seperti Instagram Ads dan juga Meta Ads dengan target usia 15-60 tahun. Fokus mereka adalah untuk menawarkan kelas gratis dan juga promo diskon awal di iklan berbayar ini. Kemudian untuk strategi offline, mereka melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, mereka menyebar brosur di lingkungan sekolah saat pembagian raport, ekspor sekolah maupun di taman belajar. Dan juga mereka melakukan pemasangan poster pada mading di sekolah-sekolah. Kemudian mereka juga melakukan kerjasama sekolah dengan promosi di grup WhatsApp kelas dan juga wali murid, serta melakukan sponsorship kegiatan di sekolah. Dan juga mereka menawarkan trial kelas gratis, yang mana program ini diadakan 3 bulan sekali untuk perkenalan dengan tutor, suasana belajar, dan metode belajar. Nah, kemudian evaluasi strategi dari strategi promosi yang sudah dilakukan. Yang pertama, konten dan live media sosial ini terbukti efektif karena mereka efektif sebesar 60% paling tinggi karena dapat meningkatkan awareness dan interaksi untuk ingin tahu mengenai program bimbel kelas sore. Kemudian trial kelas gratis ini juga efektif menarik banyak siswa masuk serta mengajak temannya. Kemudian penawaran khusus, ini juga strategi yang cukup efektif karena lebih hemat dengan daftar di awal, maka menjaring juga banyak siswa. Kemudian untuk strategi brosur dan poster sekolah, ini strateginya dirasa kurang efektif karena banyak siswa kurang tertarik dengan tampilan gambar dan tulisan saja. Dan yang terakhir, iklan berbayar. Strategi ini cukup efektif untuk program kelas online. Namun untuk program kelas offline ini perlu penargetan ulang untuk iklan programnya. Nah, kemudian untuk analisis kompetitornya, untuk kelas sore kompetitornya itu ada Ruang Guru dan juga Zenius, di mana kita membagi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu di bawah ini. Yaitu yang pertama untuk personal interaksi, di mana Ruang Guru dan Zenius itu tidak langsung, sedangkan kelas sore itu interaktif. Kemudian untuk fleksibilitas jadwal, Ruang Guru dan Zenius itu bisa diakses kapan saja, sedangkan di kelas sore mereka bisa pilih waktu untuk belajar, terutama untuk kelas yang offline ya. Kemudian untuk formatnya, Ruang Guru dan Zenius full digital, sedangkan kelas sore ini kombinasi berupa online dan juga offline. Untuk gaya belajar, Ruang Guru itu visual dan interaktif, sedangkan Zenius konseptual dan santai. Nah, untuk produk kita kelas sore, itu gaya belajarnya adalah interaktif, serta mereka juga menyesuaikan dengan siswa. Untuk harga, Ruang Guru berada di kisaran harga menengah sampai tinggi. Untuk Zenius, harganya terjangkau, sedangkan untuk kelas sore, harganya terjangkau dan juga fleksibel karena bisa dicicil. Nah, untuk sales report ini diambil dengan menggunakan data ringkasan tahun ajaran tahun 2024-2025 per 6 bulan. Di mana untuk jenis programnya yang ditawarkan ini ada 4, yaitu private SMA offline, jumlah siswanya 2, private SMA online, kemudian reguler SNBT offline, reguler SNBT online. Di mana dari 4 program ini dapat dilihat bahwa jumlah siswa terbanyak ada di reguler SNBT online sebanyak 21 siswa. Dengan total pendapatan yang diperoleh di tahun ajaran 2024-2025 ini adalah sebesar Rp163.824.000. Kemudian dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp106.440.000 sehingga laba bersihnya sebesar Rp57.384.000 dalam 6 bulan. Nah, adapun uraian dari biaya operasionalnya per 6 bulan ini untuk gaji seperti tutor, admin, dan juga gaji marketing, kemudian ada sewa tempat, kemudian biaya Zoom dan internet, biaya marketing, alat tulis dan cetak, dan biaya lain-lain. Nah, untuk program bestseller, seperti yang tadi dilihat sebelumnya bahwa program bestsellernya merupakan program reguler SNBT online untuk top 1 dan top 2-nya itu reguler SNBT offline. Nah, untuk tahun ajaran 2024-2025, program unggulan berdasarkan jumlah pendaftar dan juga konsistensi siswa dalam belajar ada pada
program reguler SNBT online. Mengapa begitu? Berdasarkan analisis, sepertinya itu berdasarkan strategi, mmm, online, yaitu di mana mereka menjaring engagement dengan membuat konten live bedah soal dan juga kolaborasi live dengan aktivis pendidikan. Ini menambah perhatian bagi publik, terutama siswa dan juga orang tua untuk bergabung mengikuti program kelas SNBT online. Nah, adapun sales report ini terkait marketing channel achievement dapat dilihat bahwa efektivitasnya yang paling tinggi adalah melalui Instagram, TikTok sebesar 48%, kemudian trial kelas gratis 25%, WhatsApp grup sekolah 15%, dan yang terakhir dari rekomendasi teman sebesar 12%. Baik, sekian penjelasan saya mengenai activity report dari penjualan produk bimbel kelas sore. Ya, semoga bermanfaat bagi kalian teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.